Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Ferdianto Nugroho. Saya mahasiswa semester akhir program studi D3 Desain Komunikasi Visual Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret dengan nomor induk mahasiswa C95170025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Antarmuka Aplikasi Mobile Bank Sampah untuk Organisasi Sampah untuk Sekolah Klaten. Pada perancangan tugas akhir kali ini, saya dibimbing oleh Bapak Arif Ranu Wicaksono Skom Mkom dan perekaman video presentasi ini dilakukan di Bekasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih tema ini dalam perancangan tugas akhir saya. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut definisi WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Fenomena sampah di Indonesia sangat sukar dihilangkan, tetapi hal ini tidak akan menjadi lama jika setiap orang sadar dan mengerti akan dampak yang ditimbulkan dari sampah. Sumber sampah terbanyak berasal dari pasar tradisional dan pemukiman. Pertambahan penduduk yang semakin pesat di Indonesia menimbulkan akibat bertambahnya pola konsumsi masyarakat yang akhirnya menyebabkan bertambahnya volume sampah. Permasalahan sampah di Indonesia yang kian hari kian memburuk menjadikan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang. Tanpa adanya peran serta masyarakat, semua program pengelolaan sampah, baik yang dilakukan oleh individu atau pemerintah, semuanya akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan pengelolaan sampah ini adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan, yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar, dan merata, serta merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sampah rumah tangga merupakan salah satu permasalahan utama di lingkungan perkotaan. Hal ini dapat berdampak seperti pada aspek-aspek keindahan kota, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Usaha pengelolaan yang dilakukan masyarakat tentunya dapat memperoleh nilai tambah, baik dari segi material dan juga hal-hal positif lainnya. Selain itu, juga sebagai upaya perbaikan kualitas lingkungan. Organisasi Sampah untuk Sekolah merupakan sebuah organisasi kemanusiaan yang diinisiasi oleh dua pemudi Klaten bernama Mbak Ruri dan Mbak Bella. Organisasi ini adalah organisasi kemanusiaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah dalam bentuk bank sampah. Organisasi atau komunitas ini merupakan gerakan bersama yang berawal dari wilayah Padangan, Klaten. Pengelolaan sampah di wilayah Padangan ini menerapkan prinsip ramah lingkungan dan kepedulian nyata agar lingkungan beserta isinya selaras dalam kehidupan. Kepedulian ini bersifat komunal karena pendiri organisasi ini sendiri berpandangan bahwa sampah yang ada di sekitar kita tidak dapat dipecahkan sendiri. Bank sampah yang sedang digerakkan ini diharapkan akan semakin ramai dan menyenangkan jika menjadi gerakan bersama dan terus-menerus. Gerakan pengelolaan sampah wilayah Padangan ini saat ini berfokus untuk mengurangi sampah anorganik yang tidak diolah dengan baik, sebagai wujud nyata kepedulian lingkungan dan aksi kemanusiaan. Dari hasil pengelolaan sampah yang dilakukan oleh organisasi sampah untuk sekolah Klaten ini, profit atau keuntungannya akan didonasikan kepada anak-anak yang putus sekolah, khususnya untuk anak-anak yang tidak mampu. Tentunya, untuk dapat berjalan dengan baik dan terus berkembang, organisasi ini perlu meningkatkan kualitas programnya dari berbagai aspek. Tidak hanya dalam hal pengelolaan sampah yang harus mereka perhatikan, tetapi juga sistem, kinerja, publikasi, fleksibilitas, dan juga konektivitas perlu mereka tingkatkan agar lebih banyak lagi orang yang tahu dan dapat turut serta menyukseskan program mereka yang sangat positif dan sangat berdampak baik bagi lingkungan ini. Sayangnya, sampai saat ini mereka hanya melakukan sosialisasi serta publikasi melalui website mereka, yakni www.sampahuntuksekolah.org, dan juga media sosial Instagram. Hal ini menyebabkan hanya segelintir orang yang mengetahui kampanye ini.
khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah Klaten. Mereka berharap untuk memperluas konektivitas mereka hingga skala nasional, agar program yang baik ini dapat menjadi platform bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan, sekaligus menolong sesama dengan cara berdonasi sampah. Tujuan akhirnya pula yakni untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik, bersih, dan sehat dengan pengelolaan sampah rumah tangga yang baik. Kendala yang saat ini mereka hadapi dalam menjalankan program ini berhubungan dengan masalah konektivitas dan fleksibilitas. Mengingat untuk saat ini mereka tidak terlalu memiliki banyak anggota ataupun sukarelawan untuk membantu menjalankan program bank sampah ini. Sejauh ini, sistem yang mereka lakukan hanyalah mengambil sampah dari para donatur sampah yang mengirimkan pesan via aplikasi jaring pesan WhatsApp kepada mereka. Semua sistem logistik, pengelolaan, dan penerimaan sampah dari donatur pun juga dilakukan melalui sistem jejaring pesan. Tentunya, sistem ini sangat tidak seamless untuk pengembangan kampanye ini apabila mereka tidak memiliki platform khusus. Organisasi sampah untuk sekolah Klaten ini diinisiasi oleh dua pemudi asal Klaten bernama Mbak Rudi Putrika dan juga Mbak Angelina Della yang berperan sebagai direktur. Permasalahan yang mereka hadapi antara lain, yang pertama, tentunya mereka kekurangan sumber daya manusia atau tim. Mereka hanya beranggotakan 3 orang, yakni Mbak Angelina Della itu sendiri yang selaku direktur, kemudian Mbak Rudi sebagai koordinator, dan ketiga adalah koordinator teknis. Tentunya, sumber daya manusia yang terbatas ini membuat segala aktivitas ataupun kegiatan organisasi ini terhambat. Salah satu contoh halnya ketika mengurus para donatur sampah yang ingin mendonasikan sampahnya. Permintaan yang banyak seringkali menjadi kendala karena sumber daya manusia yang terbatas ini. Kemudian, permasalahan kedua adalah sistem yang belum efektif. Hingga saat ini, sistem yang mereka gunakan dalam pengambilan sampah ataupun segala bentuk kegiatan pengelolaan sampah yang mereka lakukan hanya dilakukan melalui media jejaring sosial WhatsApp ataupun pesan SMS. Tentunya apabila permintaan banyak, hal ini tidak dapat terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah sistem yang lebih efektif untuk dapat membantu organisasi sampah untuk sekolah ini berjalan dengan baik. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka media utama yang saya buat pada perancangan tugas akhir kali ini adalah aplikasi mobile bank sampah yang di dalamnya terdapat fitur-fitur yang dapat membantu berjalannya organisasi bank sampah untuk sekolah ini untuk berjalan lebih baik lagi. Di dalamnya terdapat fitur-fitur yang tidak hanya menguntungkan bagi para donatur, tetapi juga menguntungkan organisasi sampah untuk sekolah. Di dalam aplikasi ini terdapat fitur jual sampah untuk para pengguna yang ingin mendapatkan profit ataupun keuntungan 100% dari penjualan sampah mereka. Di dalam aplikasi ini juga tentunya ada fitur donasi sampah yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di aplikasi ini juga dilengkapi oleh fitur-fitur yang memberikan informasi bertujuan untuk transparansi dari penerima beasiswa sampah. Tentunya aplikasi mobile ini menjawab seluruh permasalahan-permasalahan yang organisasi sampah untuk sekolah ini hadapi. Aplikasi mobile bank sampah ini saya rancang mengedepankan konsep konektivitas, fleksibilitas, dan juga aplikasi mobile yang intuitif dan interaktif. Mengingat target market dari aplikasi mobile ini adalah pengguna usia muda, sehingga aplikasi yang interaktif dapat membantu menarik target market untuk dapat nyaman menggunakan aplikasi mobile ini. Untuk mendukung sosialisasi aplikasi mobile bank sampah ini, maka saya merancang media-media pendukung antara lain video iklan ataupun TVC berbentuk iklan animasi, kemudian rancangan post atau feed Instagram, kemudian saya menggunakan media-media baru yang interaktif seperti AR filter Instagram, yang dimana AR filter Instagram ini sedang hype dilakukan oleh brand-brand untuk mempromosikan produk-produknya. Sesuai dengan target market aplikasi mobile bank sampah ini, yakni para pemuda yang aktif-aktifnya menggunakan sosial media seperti Instagram, maka saya rasa media sosial Instagram dan fitur AR filter ini dapat menjadi
media yang solutif untuk mensosialisasikan aplikasi mobile ini. Saya juga merancang media promosi cetak seperti poster, pamflet, dan juga explainer. Untuk media visual identity, saya merancang media pendukung seperti seragam mitra atau seragam volunteer, kemudian juga stationery ataupun peralatan alat tulis kantor yang digunakan dalam kegiatan organisasi ini sehari-hari, seperti map, amplop, stempel, kartu nama, pensil dan pulpen, tote bag, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah konsep kreatif dalam perancangan aplikasi mobile bank sampah ini. Tentunya logo dan nama aplikasi adalah hal utama dalam penciptaan sebuah aplikasi mobile. Berdasarkan hasil riset yang saya lakukan melalui metode wawancara kepada pihak owner ataupun struktur organisasi sampah untuk sekolah ini, didapatkan kesepakatan bahwa organisasi sampah untuk sekolah akan berafiliasi dengan organisasi resik yang berdomisili di Jogja dalam hal pendanaan pengembangan aplikasi mobile ini. Dikarenakan resik lebih matang dalam hal dana dan juga sistem yang lebih terstruktur, sehingga organisasi resik Yogyakarta ini memiliki fondasi yang kuat dalam hal pendanaan dan pembiayaan pengembangan aplikasi ini. Oleh karena itu, dari kesepakatan dua belah pihak organisasi ini memutuskan bahwa nama aplikasi bank sampah ini adalah Resik, karena organisasi sampah untuk sekolah ini menginginkan konsep ini tidak hanya sebagai wacana, tetapi mereka ingin benar-benar merealisasikan aplikasi ini agar dapat menjadi solusi yang baik yang dapat mereka gunakan ke depannya. Oleh karena itu, organisasi sampah untuk sekolah memutuskan untuk bergabung dengan organisasi Resik Yogyakarta bersama-sama membangun dan mengembangkan aplikasi ini dan bekerja sama menghadirkan fitur-fitur yang tepat sehingga menguntungkan dua belah pihak, baik organisasi Resik ini sendiri dan juga tentunya organisasi sampah untuk sekolah ini. Dalam perancangan aplikasi mobile ini, tentunya aspek-aspek visual identity menjadi kunci utama dalam perancangan aplikasi mobile ini. Yang pertama adalah aspek warna. Warna yang saya gunakan dalam perancangan visual identity aplikasi ini antara lain sebagai berikut. Warna utamanya adalah Brand Sienna atau Coral. Kemudian, warna pendukung lainnya antara lain Sandy Brown, Steel Blue, Robin Egg Blue, Peach Orange, Dark Salmon, and Royal Blue. Warna-warna yang digunakan dalam visual identity aplikasi mobile ini terinspirasi dari warna-warna alam seperti warna langit, warna perairan, dan warna daratan. Sedangkan warna utama dipilih berdasarkan visual identity yang telah diterapkan oleh organisasi Resik Yogyakarta itu sendiri. Untuk tipografi, mengingat aplikasi mobile adalah media yang bersifat sederhana dan modern, maka dipilihlah sans serif sebagai tipografi yang digunakan dan diimplementasikan dalam perancangan aplikasi mobile ini. Untuk typeface yang digunakan antara lain dari keluarga Product Sans dan juga Mon. Kemudian berikut ini adalah grafis pengikat yang digunakan dalam seluruh kegiatan promosi aplikasi mobile bank sampah ini. Strategi kreatif yang saya lakukan dalam proses perancangan aplikasi mobile ini antara lain, yang pertama adalah melakukan user research atau UX research. Saya melakukan riset dengan metode wawancara kepada dua belah pihak, baik kepada organisasi sampah untuk sekolah itu sendiri dan juga kepada users atau pengguna. Dari hasil riset melalui metode wawancara yang saya lakukan kepada organisasi sampah untuk sekolah, mereka menginginkan aplikasi mobile yang di dalamnya terdapat fitur-fitur untuk berdonasi sampah, menjual sampah. Kemudian mereka menginginkan sebuah fitur yang digunakan sebagai transparansi segala bentuk donasi yang telah mereka terima. Yang di dalam fitur ini mereka menginginkan seluruh data nama-nama penerima beasiswa dan juga total donasi yang telah terkumpul dari para donatur sampah. Kemudian mereka menginginkan
fitur berita atau artikel yang di dalamnya memuat topik-topik yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah dan juga untuk menginformasikan pesan-pesan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Kemudian mereka memiliki sistem baru dalam memperoleh donasi, yakni dengan adanya kegiatan donasi barang pre-loved. Oleh karena itu, mereka menginginkan fitur online shop di mana para donatur dapat menjual ataupun mendonasikan barang-barang pre-loved mereka, sehingga barang-barang pre-loved ini dapat dijual oleh mereka dan hasil penjualannya akan didonasikan kepada para penerima beasiswa. Kemudian, saya melakukan riset dengan metode yang sama kepada 7 orang responden dari kalangan usia yang berbeda dan juga gender yang berbeda pula. Di dalam wawancara ini, saya menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian mereka untuk mendapatkan user persona dari aplikasi ini. Strategi kreatif berikutnya adalah menentukan perangkat lunak. Perangkat lunak ataupun tools yang saya gunakan dalam merancang aplikasi mobile ini antara lain Adobe Illustrator, Figma, dan juga Framer Web. Mengapa saya menggunakan aplikasi ini? Pertama-tama, Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah aplikasi perancangan desain grafis yang umum digunakan oleh para desainer untuk merancang grafis yang menarik. Berbagai tools yang lengkap memudahkan desainer untuk merancang aset-aset seperti ilustrasi dan icon. Sedangkan untuk hal layouting, saya menggunakan Figma sebagai alat untuk merancang tata letak dari aplikasi ini. Pada tahap prototyping ini, saya memilih Framer Web sebagai alat karena Framer Web mengedepankan desainer untuk mendeliver hasil desainnya kepada developer. Di dalam Framer ini, segala bentuk rancangan desain akan terintegrasi dengan bahasa pemrograman, yakni HTML, CSS, dan JavaScript, sehingga desainer dapat dengan mudah menghandover seluruh hasil rancangan desainnya kepada developer, dan developer pula dapat dengan mudah menerima informasi bahasa-bahasa pemrograman yang telah terintegrasi dengan desain. Oleh karena itu, saya memilih Framer Web sebagai alat yang saya gunakan untuk membuat prototype. Selain itu, Framer Web memiliki keunggulan, yakni tersedia alat-alat yang membantu desainer untuk menciptakan aplikasi mobile yang intuitif dan juga interaktif. Karena Framer Web ini adalah aplikasi prototype yang mengedepankan pada micro interaction. Strategi selanjutnya adalah pembuatan user flow map. Dari seluruh hasil data riset yang saya dapatkan melalui metode wawancara kepada dua belah pihak, kepada pihak organisasi dan para pengguna, kemudian dirancanglah user flow ataupun alur dari tahap awal membuka aplikasi hingga pengguna menyelesaikan tujuannya. Setelah didapatkan rancangan alur atau user flow yang baik, maka user flow map ini diterjemahkan ke dalam bentuk low fidelity prototype. Setelah didapatkan hasil perancangan low fidelity prototype yang baik, maka tahap selanjutnya adalah membuat high fidelity prototype, di mana prototype ini memiliki ketelitian yang tinggi sehingga mendekati perancangan hasil aplikasi mobile yang diinginkan. Daya tarik utama dari aplikasi mobile ini adalah aplikasi mobile ini dirancang tidak hanya mengedepankan pada aspek desain, tetapi juga fungsionalitas dan juga desain yang intuitif dan interaktif. Desain yang interaktif ini yang menjadi poin positif bagi aplikasi ini untuk dapat memberi kenyamanan kepada pengguna, khususnya kepada target market dari aplikasi mobile ini, yakni pengguna usia muda, di mana berdasarkan hasil riset yang telah saya dapatkan dan aplikasi-aplikasi yang banyak mereka gunakan, mereka menyukai aplikasi yang memiliki interaksi yang baik dan juga intuitif. Oleh karena itu, saya merancang aplikasi ini mengedepankan kepada user interaction dan juga micro interaction. Seluruh interaksi yang
dihadirkan dalam aplikasi ini dipikirkan dengan matang sehingga menciptakan aplikasi mobile yang sesuai dengan target market dan juga memenuhi tujuan dan menjawab seluruh permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah kendala-kendala yang saya hadapi dalam proses perancangan tugas akhir ini. Kendala yang pertama yakni sulitnya memperoleh informasi, mengingat pada kondisi saat ini saya tidak dapat melakukan wawancara secara langsung dan melihat ke lokasi di mana organisasi ini melakukan kegiatan. Oleh karena itu, saya hanya melakukan riset ataupun memperoleh data melalui metode wawancara dengan media video call kepada pihak organisasi secara langsung. Kemudian kendala kedua adalah sulitnya menyamakan persepsi antara keinginan organisasi dengan keinginan pengguna. Sekian presentasi rancangan karya tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.